Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Masih semangat? Semangat. Masih semangat ya? Cek. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat. Oke? Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Masih semangat ya? Nah, ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua ya? Berangkat semua? Berarti nggak usah ikut absen ya? Udah berangkat semua. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih ingat gak pertemuan kemarin itu membahas tentang apa? Ma. Ya, mat apa? Mat apa? Mat tabi'i, terus Mat lain. terus Mat sekarang nggak masuk sih. Sekarang kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Di sini ada yang pernah sholat berjamaah atau kadang atau sering? Pernah ya? Sholat berjamaahnya kira-kira di mana? Di masjid, terus sholat, terus nah, kalian sudah mengerjakan sholat berjamaah. Terus tahu nggak sholat berjamaah itu apa sih? Sholat yang dilakukan dengan berjamaah. Dan kita akan belajar mengenai definisi sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Dan kita lihat unsur-unsur dari keempat unsur ini. Yang pertama, sebelumnya di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama, as-sholatul munfaridah ataupun sholat munfarid atau sholat yang dilakukan secara jomblo sendiri. Nah, yang kedua, as-sholatul jamaah, yaitu sholat yang dilakukan dengan bersama-sama, yaitu minimal berapa? 2 orang. Nah, kita lihat unsurnya. Yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan juga sholat-sholat lainnya. Kira-kira sholat munfarid ataupun sholat sendiri itu merupakan sholat fardu atau tidak? Tidak. Sholat fardu ya. Terus sholat jamaah, sholat jamaah itu kira-kira pelaksanaan sholat fardu ataupun sholat lainnya itu bisa dilakukan dengan sholat berjamaah atau tidak? Bisa ya. Bisa. Lalu yang kedua, melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Kira-kira kalau sholat munfaridah itu dilakukan 1 atau 2? Satu. Dan berarti poin yang kedua itu hanya terdapat di as-sholatul jamaah. Lalu di sholat berjamaah itu kira-kira di sholat munfaridah, sholat sendiri itu ada yang posisinya sebagai imam dan juga makmum atau tidak? Tidak ya. Berarti poin yang ketiga dan juga keempat itu ada pada as-sholatul jamaah. Next Pak. Nah, jadi dari tabel yang sudah kita pelajari tadi bisa disimpulkan bahwasanya sholat berjamaah itu pelaksanaan sholat yang dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Yang satunya itu menjadi sebagai apa? Imam, dan yang lainnya menjadi makmum. Bisa diulangi? Sholat berjamaah itu adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan bersama oleh 2 orang atau lebih dengan 1 orang sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum.
ayat ini itu turun ketika Rasulullah SAW itu berada pada masa perang, di mana pada masa perang saja Allah itu memerintahkan untuk kita ataupun untuk mereka agar bisa melakukan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah itu dilakukan dengan dibagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok satu itu melakukan sholat berjamaah dan kelompok lainnya itu untuk berjaga, karena di saat itu adalah masa perang. Nah, masa perang saja Allah memerintahkan untuk sholat berjamaah, apalagi kita yang masanya itu masih aman-aman saja ya. Nah, ada penguat dari hadis Nabi yaitu yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 20 derajat kedudukan di sisi Allah daripada sholat sendirian. Nah, bayangkan, misal kalian sholat sendirian itu mendapatkan pahala 1 rakaat. Tapi jika kalian mengajak teman kalian untuk sholat bersama ataupun sholat berjamaah, yang dimana sholat itu hanya terdiri atas minimal 2 orang saja, yang menjadi makmum dan juga imam, itu yang tadinya kalian mendapatkan 1 pahala saja, itu kalau kalian mengajak teman kalian itu mendapatkan pahala sebanyak berapa? 27 derajat. Nah, kalau kalian tahu pahalanya sebanyak 20 derajat daripada kalian 27 derajat daripada kalian itu melakukan sholat sendiri, kira-kira kalian lebih milih sholat berjamaah atau sholat sendiri? Sholat berjamaah ya. Jadi nanti kalau kalian sudah tahu pahala dari sholat berjamaah itu berapa, kalian bisa menerapkan sholat berjamaah itu dalam keseharian. Lalu next Kak. Nah, syarat sah menjadi imam. Syarat sah menjadi imam yang pertama Islam, lalu yang kedua berakal, mumayyiz yang ketiga. Kalian tahu mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu mampu membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Lalu yang keempat, jika makmum laki-laki itu imam harus laki-laki. Jadi kalau misal teman kalian makmumnya itu laki-laki, berarti imamnya itu harus laki-laki. Tapi kalau misal imam laki-laki, itu makmumnya itu bisa laki-laki ataupun perempuan. Tidak berhadas kecil maupun besar. Dalam artian berarti sebelum melakukan sholat berjamaah itu harus melakukan apa? Wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Saat menjadi imam tidak dalam posisi makmum. Terus yang ketujuh, memiliki bacaan yang bagus. Nah, jika kalian misal mendapati misal kalian berjamaah di suatu musola, tapi mendapati seorang imam itu melakukan bacaannya itu tidak bagus ataupun salah-salah, itu imam tersebut itu belum memenuhi syarat sah menjadi imam. Next. Nah, lalu syarat sah menjadi makmum yang pertama, niat menjadi imam. Nah, di dalam niat sholat itu kan pasti ada imaman ataupun makmuman. Nah, kalau kalian ingin melakukan sholat berjamaah yang menjadi makmum, maka kalian harus berniat makmuman. Lalu yang kedua, Islam, berakal, mumayyiz, satu madhab dengan imam yang sama, lalu meyakini imam tidak sedang mengqadha sholat. 7, tidak lebih maju posisinya dari imam, lalu dapat mendengar bacaan dan melihat gerakan imam. Misal, kalau kalian imamnya di sini, tapi makmumnya di luar, kira-kira sah apa enggak? Tidak ya, karena tidak dapat mendengar bacaan dan juga melihat gerakan imam. Lalu yang ke-9, mengikuti gerakan imam dari awal sampai akhir. Next. Nah, sebelum kita mengakhiri, kira-kira ada yang belum paham atau enggak? Paham semua? Paham semua terkait sholat berjamaah? Kita ulas lagi. Tadi pengertian sholat berjamaah itu apa? Lalu dasar hukumnya tadi di surat apa? Ayat 102. Lalu salah satu syarat sah menjadi imam itu apa? Salah satu saja.
Lalu niat menjadi makmum. Baik. Sepertinya sudah pada hafal sudah pada paham semua ya terkait sholat berjamaah. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas yang mana untuk kalian mengerjakan tugas ini kalian harus melakukan sholat berjamaah minimal 1 kali. Nah, lalu amati pelaksanaan sholat berjamaah tersebut. Nah, di sini ada tugas-tugas yang pertama, sholat berjamaah dilaksanakan di mana? Nah, jika kalian misal melakukan sholat berjamaah itu di rumah atau di musola atau di masjid, itu bisa kalian tulis di sini, misal di masjid, di masjid Jami As-Salam ataupun di mana. Lalu siapa yang menjadi imam? Nah, kalau misal kalian di rumah itu imamnya itu bapak, nanti bisa ditulis bapak. Lalu apakah imam sudah memenuhi syarat menjadi imam? Nah, kalian amati imam tersebut itu bacaannya sudah bagus atau tidak, imam tersebut itu Islam, balik, mumayyiz atau tidak, seperti itu. Lalu apa manfaat dan hikmah yang kalian rasakan setelah mengikuti sholat berjamaah? Dan di sini nanti ditulis bagaimana setelah kalian melakukan sholat berjamaah itu perasaan kalian seperti apa, ataukah misal lebih menjadi dekat dengan sesama ataupun seperti apa. Dan di sini terakhir ada para orang tua dan juga wali. Nanti orang tua kalian bisa tanda tangan untuk bukti bahwa kalian itu melakukan sholat berjamaah. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Ayo. Alhamdulillahirabbil. Sekian dari ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.